Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak saudara salehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ya. Tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk terus mencuci tangan. Nah, anak-anak saudara salehah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak saudara salehah, bagaimana kalian? Udah pada mandi semua belum? Semoga pada sudah duha semua ya. Anak-anak saudara salehah, untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu berkaitan tentang matematika yang berkaitan masih tentang pecahan, yaitu menjumlahkan dan mengurangkan pecahan dengan pecahan desimal, persen, dan lain sebagainya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa pecahan desimal merupakan pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Adapun untuk mempermudah penjumlahan pada bilangan desimal dapat dilakukan dengan cara bersusun ke bawah agar lebih mudah. Sekarang silakan Ananda Soleh dan Soleha buka bukunya halaman 148. Perhatikan contoh berikut ini. Lihat, ada pecahan 1/10. Itu jika dijadikan ke pecahan desimal sama dengan 0,1. Perhatikan 0,1, angka 1 menepati nilai persepuluhan. Yang kedua, ada 1/100 dijadikan ke pecahan desimal yaitu 0,01. Angka 1 menepati nilai seratusan. 3 yaitu 1/1000 jika dijadikan ke dalam pecahan desimal menjadi 0,001. Angka 1 menempati nilai perseribuan. Nah, dan seterusnya. Perhatikan pecahan berikut ini 0,23. Nilai 0 adalah nilai satuan, sedangkan nilai kedua yaitu angka 2 adalah nilai persepuluhan. Adapun nilai tempat pada angka 3 adalah perseratusan. Ada dua cara untuk mencari bilangan desimal. Yang pertama dengan cara mendatar dan yang kedua dengan cara bersusun ke bawah. Nah, yang pertama Ustazah akan jelaskan dulu. Cara mendatar dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Masih ingat Anda saudara solehah? Mengalihkan penyebutnya dengan pecahan biasa, setelah itu menjumlahkan dengan bilangannya. Nah, yang kedua yaitu menjumlahkan atau mengurangkan pecahan. Yang ketiga, mengubah hasil penjumlahan ke dalam bentuk desimal. Perhatikan contoh berikut. Misalnya 0,5 ditambah 0,4. Nah, langkah yang pertama kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Karena 0,5 itu jika dijadikan pecahan maka akan menjadi 5/10 karena di belakang belakang koma ada satu angka, makanya dia per 10. Jadi 5/10 ditambah dengan 0,4 kita jadikan juga menjadi pecahan yaitu 4/10. Karena dia sama-sama sudah per 10, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 5 ditambah 4 adalah 9, jadi 9/10. Nah, setelah itu kita rubah menjadi pecahan desimal. Ingat, 9/10 itu jika dijadikan ke pecahan desimal sama dengan 0,9 karena di belakang koma ada satu angka yaitu 9. Jadi 0,9 itu juga sama nilainya dengan pecahan 9/10. Nah, sekarang perhatikan contoh yang kedua. 0,9 dikurang dengan 0,6. Nah, caranya sama dengan contoh yang pertama, yaitu kita jadikan dulu menjadi pecahan biasa. Setelah itu barulah kita kurangkan atau kita jumlahkan. 0,9 jika dijadikan ke dalam pecahan biasa akan menjadi 9/10. Begitu juga dengan 0,6 menjadi 6/10 karena di belakang angka koma ada satu angka. Nah, setelah kita menemukan pecahan biasanya, barulah kita kurangkan. Ingat, 9 dikurang 6 pembilangnya menjadi 3/10. Setelah kita menemukan hasilnya, kita jadikan lagi ke dalam bentuk pecahan desimal. 3/10 jika dijadikan ke dalam bentuk pecahan desimal itu juga senilai dengan 0,3 karena di belakang angka 0 ada angka 3. Karena satu angka di belakang koma bernilai
puluhan, jadilah 0,3. Oke, Anak Nasr dan Solehah, untuk cara yang mendatar bagaimana? Sudah paham semua? Jika belum paham, nanti silakan boleh bertanya lagi ya kepada Ustazah. Untuk yang kedua, akan kita bahas lagi bagaimana mencari cara bersusun ke bawah. Adapun mencari cara bersusun ke bawah yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu caranya sama dengan penjumlahan bilangan bulat. Letakkan angka sesuai dengan nilai tempat dan tanda koma diluluskan. Jadi berarti angka koma pada bilangan di bawah letaknya harus sama dengan tepat dengan letak koma pada bilangan yang di atas. Jadi untuk cara bersusun ke bawah ini kita harus mensejajarkan koma. Nah, Anak Soleh dan Soleha, sekarang perhatikan buku tematiknya pada halaman 149. Lihat, perhatikan contoh berikut ini. Nah, berikut ini adalah contoh tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal. Perhatikan pada nomor 1 ada nilai 0,25, 0,2 ditambah 0,3 sama dengan titik-titik. Perhatikan tadi kita menggunakan cara bersusun ke bawah. Jadi yang harus kita ketahui kuncinya adalah sejajarkan 0. Jadi 0,2 ditambah 0,3 menjadi 0,5. Oke, perhatikan lagi yang pada nomor 2, soal nomor 2, 0,5 ditambah 0,43 titik-titik. Penjelasannya ialah lihat 0,5 itu nilainya setara dengan 0,50 sama juga nilai dengan 0,500 dan seterusnya. Nah, tetapi jika setelah 0 ada angka, maka 0 itu ada nilainya. Perhatikan 0,5 itu kita tambahkan 0 di belakangnya karena dia sama dengan nilainya 0,50 karena penjumlahannya adalah 0,43. Perhatikan 0,50 ditambah 0,43 disejajarkan komanya. 0 ditambah 3, 3, 5 ditambah 4, 9. Turunkan koma, tambahkan 0. Jadi hasilnya adalah 0,93. Nah, yang nomor 3 perhatikan 0,7 ditambah 0,8. Ingat sejajarkan juga komanya. 7 ditambah 8 adalah 5. Ingat 1 adalah dinaikkan disisipkan di atasnya. 1 tambah 0 1, 1 tambah 0 1. Jadi hasilnya adalah 1,5. Oke, lihat yang nomor 4. 0,9 dikurang 0,6. Ingat, perhatikan koma harus disejajarkan dengan bilangan yang di atasnya. Perhatikan 9 dikurang 6 adalah 3. Turunkan koma, 0 dikurang 0 adalah 0. Jadi hasil dari 0,9 dikurang 0,6 adalah 0,3. Terus perhatikan lagi angka nomor 5. Soal nomor 5, 0,56 dikurang 0,21. Perhatikan 0,56 dikurang 0,21 dan 6 dikurang 1 adalah 5. 5 dikurang 2 adalah 3. Turunkan koma, 0 dikurang 0 hasilnya adalah 0. Jadi hasil dari 0,56 dikurang 21 sama dengan 0,35. Nah, perhatikan untuk soal yang ke-6 itu sama dengan tadi soal nomor 2. Lihat 0,4 dikurang 0,25. Ingat 0,4 itu nilainya setara dengan 0,40 atau nilai 0,400 dan nilai 0,4000. Perhatikan untuk 0,40 kita sejajarkan juga koma dengan 0,25. Ingat 0 dikurang, ingat di belakang angka 4 ada angka 0. Ingat 0 pinjam satu teman di depannya menjadi 10. 10 dikurang 5 Nah, 4 dikurang tadi kan 4-nya dipinjam 1. Jadi 3 lagi tinggal nilai 4 ini. Maka 3 dikurang 2 ada hasilnya 1. Turunkan koma. 0 dikurang 0 adalah 0. Jadi hasil dari 0,4 dikurang 0,25 adalah 0,15.
Di rumah, silakan antum kerjakan latihan pada pecahan desimal yaitu dari nomor 1 sampai nomor 5. Oke, untuk tugas soal cerita nanti silakan antum buka halaman 150 yaitu soal nomor 8 dan nomor 9. Untuk soal nomor 8 dan 9 silakan Anda kerjakan soal cerita yang berkaitan tentang pecahan desimal. Oke, anak-anak soleh dan soleha. Nah, anak-anak soleh dan soleha, dari penjelasan kita tadi, pelajaran menjumlahkan dan mengurangkan bilangan desimal, kita belajar tentang sifat teliti dan tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kita menjumlahkan dan mengurangkan bilangan pecahan desimal, kita harus tahu menempatkan angka-angka tersebut pada tempat atau posisinya yang tepat. Kita tidak boleh salah menempatkan karena akan berakibat salah mendapatkan hasil. Dalam berinteraksi dengan orang lain pun, kita harus memperlakukan seseorang sesuai dengan posisinya. Cara kita bersikap kepada orang tua, guru, tentunya tidak sama dengan cara kita bersikap terhadap teman. Cara bersikap kepada orang yang lebih tua tentu akan berbeda dengan sikap kepada orang yang lebih muda. Nah, masing-masing orang kita perlakukan sesuai dengan posisinya. Masing-masing orang pula kita tempatkan sesuai dengan kedudukannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nah, kita sebagai seorang muslim dan menjadi anak soleh dan solehah, hendaklah kita bersikap dan memperlakukan orang tua dan guru kalian dengan sebaik-baiknya, dan jangan lupa untuk senantiasa mendoakan dan kebaikan untuk kebaikan mereka, karena sesungguhnya ridha Allah pada ridho kedua orang tua. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan soleha dan patuh kepada guru dan orang tua ya, anak-anak soleh dan soleha di rumah. Baiklah, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan antum memahami ya semua penjelasan yang sudah Ustazah jelaskan. Jika ada yang belum paham, boleh nanti langsung japri Ustazah ya untuk menanyakan tentang materi kita, yaitu tentang pecahan desimal. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan doa kafaratul majlis. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baiklah, Ustazah akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.